Ambil lembu sora. Nah, ini kan juga zaman itu, pada zaman itu, sehingga muncul kan ini. Nah, walaupun bagaimana juga muncul Pak Mahfud itu. Nah, ini akhirnya entah sengaja atau tidak, Bu Mega masuk ke situ, ya, memunculkan ini. Gitu. Bu Mega, terus Pak Ganjar memunculkan ini. Itu memang siklusnya begitu. Siklusnya akhirnya selesai. Nah, terus lagi ini apa namanya? Berarti bukan drama ya? Bukan. Memang seserius Ya itu? terjadi, siklus terjadi dengan sendirinya. Jokowi dan Megawati berarti benar-benar bertengkar saat ini? Terus itu mengganggu hubungan dua beliau ini atau tidak, ya rupanya secara manusiawi ya terjadi. Kan ya terjadi. Yang mungkin setelah selesai kalau direnungkan ya mungkin memang harus begitu perjalanannya. Tapi prediksinya Mbah Gatot sendiri gitu, dalam waktu dekat Jokowi akan kembali cium tangan ke Megawati nggak kira-kira? Menurut keyakinannya Mbah Gatot sendiri. Wah, gitu. itu sudah perhitungan politis itu sudah. Iya, saya tidak paham itu. Tentang apa ya. Itu kalau walaupun saya tidak paham, ya sedikit banyak tahu. Sebab ini tidak bisa dilepaskan ya, situasi politik dengan partai-partai itu, dengan partai-partai yang muncul pada menjelang kemerdekaan, saat kemudian dan awal kemerdekaan. Tidak lepas dari itu. Dari semua apapun yang terjadi, walaupun zaman Pak Harto dijadikan 3 partai, 2 partai 1 Golkar, tetap berbau partai-partai politik pada zaman lawas lama. Ada Bung Karno mendirikan PNI, terus ada Pak Hatta mendirikan Partindo, ada Sahrul mendirikan PSI juga bersama Pak Hatta. Terus dari Cokroaminoto mendirikan Syarikat Islam. Itu warna-warnanya. Warna-warnanya. Munculnya Mas Gibran mendampingi Pak Prabowo. Ini sekali lagi tidak lepas dari peranan dari sosok Ibu Iriana Jokowi. Betul. Bener nggak? Iya, betul. Oke. Iya. Jadi kan sempat viral kan ya, ketika videonya dia bilang gini aja gitu kan, ditonton banyak orang gitu kan, jempol gitu kan ya, tanda memberikan restu kepada si putranya itu tadi gitu ya. Jadi kejutan besar yang terjadi itu nggak lepas dari dorongan dari sosok Ibu Iriana Jokowi. Iya, karena menurut juga saya Ibu Iriana sendiri yang jadi wakil itu. Saya sempat kaget tuh ya, karena nggak ada yang namanya sampai pakar politik ini ya, mendeteksi Ibu Iriana bakal tampil gitu kan, sama sekali nggak ada gitu. Dan saya waktu setiap kali beliau tampil di televisi ya, saya kan ngamati terus ya. Jadi kalau Pak Jokowi itu sedang dialog dengan siapa saja tamu-tamunya, beliau mesti terus pandang, sorot matanya ini mesti tajam, Bu Iriana. Terutama waktu G20 itu. Terus saya pikir wah ini betul ini yang akan dicadangkan sebagai calon. Kalau kemampuannya pribadi begitu menurut Anda tahu kan jarang bicara. Jarang bicara. Tapi gimana jarang bicara? Tapi Mbak Gatot bisa simpulin itu hanya dari sorot mata. Iya. Bahwa dia itu dipersiapkan. Pemikiran saya begitu, karena siklusnya tetap pada orang terdekatnya Pak Jokowi yang akan menggantikan, entah itu presidennya atau wakilnya, tetap. Karena apa? Karena siklusnya, dan secara logika sekarang Pak Jokowi harus mengamankan kebijaksanaan, terutama dengan IKN itu harus diamankan, ini harus dilanjutkan. Itu tidak bisa tidak, harus dilanjutkan, karena IKN itu puncak daripada kebijaksanaan Pak Jokowi. Ini bukan sekedar pemikiran Pak Jokowi, tapi dari mendasarkan pada pembangunan yang dilakukan oleh Bung Karno dan Pak Harto. Beliau mengemban misi ini. Selama Pak Harto ya
lengser itu selama sekian tahun pembangunan itu mandek, termasuk Pak Presiden sendiri tidak melanjutkan yang lama, jadi buat kebijakan sendiri. Setelah Pak Jokowi baru beliau mendasarkan kepada dua tokoh ini, konsep dua tokoh ini, Bung Karno, Pak Harto, Trisakti Pembangunan, trilogi pembangunan ini dia dari Pak Jokowi, sehingga IKN ini harus selamat, harus sukses. Ini sudah tidak bisa ditawar. Jadi mau tidak mau harus orang yang saya percaya. Dan orang yang dipercaya waktu itu saya pikir ya Bu Iriana, klop dengan siklusnya. Tahu itu pada Mas Gibran, ini mungkin tambah tepat. Iya. Mungkin ini kebijakan dari Bu Iriana sendiri. Tapi berbicara tentang kejutan besar yang mungkin akan terjadi lagi di Republik ini, yang itu ada kaitannya sama Ibu Iriana Jokowi, Mbah. Masih mungkin potensi itu masih ada lagi. Misalnya nih, ketika kita berbicara transformasi siklusnya Gajah Mada, itu bisa menjadi Kaisang Pangarep misalnya, bisa muncul itu gitu. Itu ada intervensi dari Ibu Iriana Jokowi, mungkin nggak Mbak akan terlibat ke situ, ke siklus itu? Ya mungkin saja. Jadi yang pada dasarnya itu di bawah kendali Pak Jokowi. Pak Jokowi ingin pembangunan yang berkelanjutan. Jadi selama ini kan terpotong pembangunan itu. Kalau Pak Harto jelas sudah melanjutkan Bung Karno. Setelah itu kok terpotong terus ini. Kalau Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega ini kan hanya sebentar. Tapi Pak SBY ini rupanya lain. Nah baru setelah Pak Jokowi berusaha untuk melanjutkan pembangunan itu. Ini Trisakti dan trilogi pembangunan itu. Ini yang dijaga betul. Sebab konsep lama, jadi Singosari ke Mojopahit sampai Hayam Wuruk ini berkelanjutan. Ini siklusnya harus sesuai dengan siklus itu, berkelanjutan pembangunan itu, tidak terpotong. Nah, H+1 setelah kemudian pemilihan umum selesai, itu kan marak ya gambar di media sosial di mana Jokowi menumbangkan banteng, gitu kan ya, banteng sambil, kalau orang Jawa sambil melet gitu kan Mbak ya, terkapar gitu kan ya. Nah Mbak Gatot, apakah kemudian setelah ini Megawati posisinya akan berpotensi digantikan Jokowi di orang nomor 1 di PDI Perjuangan? Wah ini politik ya. Tadi saya hanya melihat pada zaman saya masih muda dulu, ada dua hal. Satu ya kemungkinan betul seperti itu. Kedua, apakah sama bandingnya Bung Karno dengan bandingnya Bu Mega? Ini yang saya menjadi pemikiran keras saya. Saya sebagai orang Bandeng sejak muda ya, berpikir, gambarnya berbeda. Saya bukan bandeng miring, bandeng miring. Ya. Ini bandeng ungkul. Nah, apakah sama? Nah, yang dikatakan sama itu apanya? Nah ini sudah ngomong panjang lebar nanti tentang ideologi, saya takut keliru. Nah ini yang menjadi pemikiran. Mestinya menjadi pemikiran semua kader-kader Bandeng. Saya tidak mengatakan PDI, PDIP, PDI, terus bandengnya Bung Karno, bandengnya Bu siapa itu yang ada 2 kali, ada bandeng masa Marhen, ya ada PNI masa Formarhenis, kan macam-macam dulu itu. Apakah sama? Ini yang menjadi pemikiran saya. Nah kalau ada pandangan dari beberapa tokoh PDIP bahwa beliau tetap meneruskan yang ini walaupun pecah misalnya ya, atau kembali kepada bandeng lama. Nah ini, saya sendiri sering menemui kawan-kawan PDIP menanyakan tentang materi kaderisasi dari PDIP. Pernah rapat di sini, maaf ya, seluruh Jawa Timur, dari ya dengan atas nama apa itu apa, di PDIP kan punya lembaga budaya. Lembaga budaya BKN. Jawa Timur di sini tidak salah 2 kali saya tanya apa kaderisasinya PDIP. Ini PDIP semua secara nasional apa materinya.
tidak ada jawaban. Oke. Tidak ada jawaban. Gitu. Oke. Nah, sekali lagi ini bahasa keyakinannya Mbah Gatot sendiri ya. Apakah kemudian lingkaran-lingkaran yang kemudian sekarang mungkin bisa dibilang barisan sakit hati yang karena kalah Prabowo Gibran terpilih begitu, terus kemudian memunculkan sebuah gerakan-gerakan untuk mengusut secara tuntas kecurangan-kecurangan itu, apakah akan berhasil itu? Nah, ini begini, ini memang dari pemikiran saya. Kita kalau bicara sejarah lama, kan tidak mendetail. Banyak yang tertutup kan, banyak yang tersembunyi karena literatur sangat minim. Para ahli sejarah mengatakan satu-satunya buku sejarah cuma Negara Kertagama. Paraton sendiri itu masih berbau sastra. Jadi minim karena dimasuki banyak orang asing, banyak dokumen yang dibawa ke sana. Sehingga yang kita pahami sejarah itu hanya garis-garis besar. Nah, sehingga apa sebetulnya yang terjadi? Jadi akhirnya justru terkuak sekarang pada siklusnya. Waduh, kok sampai Pak Prabowo itu sampai bertahan, tidak pernah putus asa mencalonkan itu. Kalau begitu dulu Jaya Negara itu ya waduh sulit sampai dia menduduki, nah kan gitu kan. Jadi yang dulu justru kelihatan dari sekarang. Karena dulu itu minim informasinya. Ini, jadi nah, kemungkinan juga seperti itu. Jadi sehingga kita tidak bisa membaca yang lalu secara mendetail. Justru yang lalu kita baca dari siklus yang sekarang. Nah, sekarang. Kemarin waktu diwawancara sama Mas Dodi, Mbah Gatot mengatakan bahwa asumsi pertemuan Prabowo dengan beberapa konglomerat di Singapura yang kemudian dia siap memimpin hanya 2 tahun, 3 tahun, itu isu atau apa, kita semua nggak tahu yang benar yang mana gitu ya. Itu wilayah politik praktis lah ya, wilayah kepentingan pemodal dan seterusnya. Mbah Gatot mengatakan itu tidak akan terjadi gitu. Prabowo kemungkinan akan selamat karena dia sudah menebus karmanya dengan gagal selama 3 kali. Yang pertama jadi wakil presiden dan menyalonkan presiden 2 kali, gagal. Sekarang baru berhasil gitu. Iya, saya begitu. Jadi dari Jaya Negara sudah yang sekarang Pak Prabowo ini sudah makan karmanya dengan kegagalan itu, sehingga untuk setelah jadi ini apa yang terjadi dulu pada akhir jabatan Pak Jaya Negara tidak terjadi pada Pak Prabowo. Pak Prabowo akan mulus. Apa tuh namanya, pesan moralnya apa Mbah ketika kemudian misalnya dikaitkan dengan kita gitu ya, ketika kita ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu, bisa nggak kita misalnya ngambil yang negatif dulu dengan misalnya tirakat ketika masih muda gitu ya, terus kemudian menghabiskan jatah yang karma-karma buruk itu dengan menegatifkan dalam tanda kutip gitu ya. Misalnya kita ya hidup memikirkan banyak orang, banyak tirakat, termasuk kemudian kita suka nolong orang terus. Itu memang benar-benar bisa nggak sebagai tebusan untuk meraih masa depan yang terbaik? Bisa. Pak Prabowo kan istilahnya kata Gus Dur, presiden paling ikhlas ya, kan gitu kan. Jadi mungkin dia beramal itu udah ada orang tahu. Kan baru sekarang aja orang terbuka beramal membantu orang. Terus anak-anak miskin, terus berikan sekolah untuk anak. Itu kan tidak pernah terungkap, jarang terungkap di masyarakat. Nah, di situ keikhlasan dia untuk nebus karma-karma itu. Nah, menebak pikiran dari Pak Prabowo sendiri gitu-gitu, yang sempat kemudian viral videonya bahwa dia sempat terucap itu di mulutnya. Dia rela meskipun harus mati, yang penting sudah jadi presiden terlebih dahulu gitu. Kenapa sampai se-ekstrim itu kira-kira? Yang saya ubah rokoknya mungkin sebelah kanan guys. Nah, menurut Mbah Gatot, apa yang terjadi dalam diri Prabowo sampai kemudian terucap kayak gitu? Pak Prabowo entah sadar atau tidak sadar, beliau sudah merasa bahwa ada dalam siklus itu. Nah, dan yang kedua, ada dalam siklus itu sejarah itu Jaya Negara, iya,
yang kemudian memang dia tidak, kalau kalau dalam perspektif siklus ya, teori siklus gitu, dia nggak sampai selesai mengemban amanah itu. Terbunuh. Makanya dia mengatakan walaupun mati. Prabowo tahu itu. Ya mungkin. Mungkin, tapi menurut pemikiran saya sudah tertebus itu. Tertebus. Jadi sudah tertebus. Pak Prabowo mengatakan begitu ya. Iya. Dan jadi juga kaget loh, Pak Prabowo mengatakan begitu. Dan nah ini rupanya beliau juga ada beban untuk ini, untuk paham bahwa menjelang kebesaran Majapahit banyak lawan dari luar negeri kan. Ini yang harus dihadapi bagi orang-orang militer. Oke. Pertahanan dan keamanannya itu. Rupanya itu tanggung jawab itu. Tanggung jawab itu. Rela mati. Gitu kan yang apa viral di video itu. Oke. Baik. Menurut Mbah Gatot sendiri nih Mbah, Indonesia emas di tangan Prabowo seberapa optimis Mbah Gatot di tangan kepemimpinan Prabowo Gibran ini, potensi Indonesia emas? Indonesia emas di tangan Pak Prabowo Gibran, kenapa? Seberapa optimis Mbah Gatot? Saya besar optimis saya, besar. Yakin? Iya yakin, karena siklusnya begitu, siklusnya. Saya yakin itu. Dan nah ini rupanya kekuatan asing sudah mulai memperhitungkan ke Indonesia. Tidak berani sembrono seperti dulu. Seperti zaman Majapahit, di mana kita dihancurkan. Demikian akan memulai seperti itu. Kita sudah siap, termasuk memasang seorang Prabowo di situ. Nah, ini yang dikhawatirkan. Mereka rupanya sudah memahami itu, dan kita tidak akan gentar, kan belum tentu kita kalah gitu. Jadi kalau lihat siklus lama, nah ini kita dihancurkan, Majapahit jatuh, kita dihancurkan. Nah ini rupanya terbalik sekarang ini. Itu merupakan apa ya, gemblengan dari Tuhan kepada kita bangsa Indonesia ini untuk kesulitan, sehingga kita menjadi bahasanya gemblengan. Nah sekarang peka. Jadi nah ini kalau ditarik ke siklus, memang pada masa-masa Majapahit akhir hantaman luar negeri kan besar. Hantaman serangan dari luar ya, terus rongrongan dari dalam. Kalau rongrongan dari dalam ini memang pengaruh luar, cuma ada bibit. Nah ini siklusnya dari kekuatan lama, kekuatan Singosari, garis keturunan Tunggulametung Ken Dedes, garis keturunan Ken Arok Ken Dedes, garis keturunan Ken Arok Ken Umang. Nah ini garis keturunan Ken Arok Umang ini terus mengganggu terus ini sampai sekarang. Ini siklusnya mengganggu terus. Siapa itu di? Lah ini yang tidak tahu. Ini kan sudah akhirnya tidak ada dalam pemerintahan. Dari keturunan ini pada zaman Majapahit sudah tersisih. Ini yang ditumpangi orang luar. Ditumpangi orang luar waktu zaman Majapahit dulu itu. Nah sekarang sudah ini terdeteksi sudah oleh pemerintah sekarang. Siapa orang-orang ini terdeteksi dan tidak mungkin berhasil. Ini yang kelebihan zaman siklusnya sekarang ini. Sehingga luar tidak berani untuk meneruskan seperti dulu. Nah, terbukti hilirisasi itu ditantang betul. Iya, hilirisasi. Dengan di PTO itu kan sudah menyerang itu. Tapi bukan hilirisasi digital ya. Iya. Oke, Mbah Gatot lagi-lagi ya, jenius banget ya Mbah Gatot melihat, bisa menangkap sinyal dari sosok siapa tuh namanya Ibu Iriana Jokowi itu tadi ya. Tapi memang menurut Mbah Gatot ya, antara Ibu Iriana Jokowi, iya cuma itu saja, tidak ada yang lain. Semua menebak ibu ini, enggak, saya tetap diam, enggak ngomong. Cuma lu kok kurang 3 hari ada yang menebak anak umur 28. Oke. Saya beri kode. Terus siapa sih dia nebak ini enggak, saya bilang enggak. Saya beri kode bahwa dulu di Amerika pernah terjadi tapi gagal. Loh kalau begitu
Hillary Clinton, waduh itu tertebak. Tapi ya ini guyon aja, karena apa? Maksud aku itu bener ya ndak ketepaan aja kan. Oke. Ada tambahan Mbak Gatot sebelum kita break dulu mungkin? Iya. Kalau menurut Mbak Gatot, misalnya kayak ini Mbak, presiden yang tidak terpilih kemarin, seperti siapa tuh namanya, Anies Rashid Baswedan dan Pak Ganjar, apakah kemudian akan diakomodir di pemerintahan Prabowo Gibran? Analisisnya Mbak Gatot? Wah itu penilaian politis tuh. Siklus. Ya itu apa? Siklusnya ndak rinci kan? Oh, ndak rinci. Iya, ndak rinci. Jadi cuma malah yang untuk melihat yang dulu dengan kacamata sekarang jadinya terbalik. Kalau garis besarnya persis. Cuma rinciannya justru ini untuk melihat yang dulu. Oke. Prabowo Gibran nanti diprediksi akan menelurkan sosok yang disebut sebagai Gajah Mada. Bisa nggak diungkap ciri-ciri dan karakteristik dari sosok Gajah Mada itu sendiri berdasarkan siklus teori? Nah, ini yang tahu justru yang menunjuk nanti ya beliau itu. Beliau itu. Tapi karakteristik sosok Gajah Mada menurut sejarah bagaimana sih, Mbak? Tubuhnya segajah gitu. Saya enggak. Iya, enggak. Itu kan orang banyak mengatakan bahwa itu kan wajahnya seperti Muhammad Yamin kan. Wajahnya seperti Muhammad Yamin kan. Oh, seperti Muhammad yang buat itu kan Muhammad Yamin. Gara-gara Muhammad Yamin itu menemukan patung-patung kecil yang pokoknya celengan itu ya. Yang seperti itu. Diperkirakan Gajah Mada seperti itu. Tapi banyak sejarawan mengatakan, loh ini kan persis Muhammad Yamin. Dan Muhammad Yamin itu sendiri. Wajah Gajah Mada itu. Oh, wajahnya. Ya, wajah Gajah Mada itu. Oke. Paham. Baik, Mbak Gatot, Istirahat dulu. kita break dulu.